Babak perempat final Euro 2024 menyajikan pertandingan yang sering disebut sebagai final kepagian, yang juga merupakan pertandingan antara dua tim tersukses sepanjang sejarah Euro, yakni Jerman menghadapi Spanyol. Selain mempertemukan dua tim tersukses sepanjang sejarah Euro, alasan pertandingan ini disebut sebagai final kepagian juga karena Jerman dan Spanyol adalah dua tim favorit juara yang tampil meyakinkan sepanjang bergulirnya Euro 2024. Yuk, simak ulasan bagaimana berjalannya pertandingan pertama di babak perempat final Euro 2024 antara Jerman menghadapi Spanyol dalam video ini. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Secara head-to-head kedua tim, Spanyol memang lebih unggul dibandingkan Jerman. Namun yang bisa menjadi pembeda dalam pertandingan babak perempat final Euro 2024 ini adalah status Jerman sebagai tuan rumah. Dilansir dari Opta, hingga saat ini tidak ada negara tuan rumah yang pernah tersingkir di babak perempat final Euro. Jika tim tuan rumah sudah berhasil mencapai babak perempat final, maka tim tersebut akan lolos ke babak semifinal. Selain statistik secara historis yang mengunggulkan tim tuan rumah di babak perempat final, Jerman sendiri pun memiliki rekor yang luar biasa. Babak perempat final Euro 2024 ini akan menjadi kali ke-19 bagi Der Panzer lolos ke babak perempat final, dengan 14 diantaranya terjadi di Piala Dunia, dan 5 diantaranya terjadi di Euro. Catatan ini menjadikan Jerman sebagai tim asal Eropa yang paling sering menembus babak perempat final pada dua turnamen terbesar di dunia itu. Namun demikian, Spanyol berangkat ke babak perempat final Euro 2024 dengan status sebagai tim yang selalu meraih kemenangan di fase grup maupun di babak 16 besar lalu. Dengan catatan itu, Spanyol adalah satu-satunya tim yang berhasil lolos dari fase grup dengan raihan poin sempurna. La Furia Roja berhasil mencatatkan 3 kemenangan dari 3 pertandingan yang dimainkan di fase grup. Catatan sempurna yang dimiliki oleh Spanyol itu tidak dimiliki oleh Jerman. Hal ini dikarenakan Der Panzer sempat bermain imbang dalam pertandingan terakhir fase grup melawan Swiss. Berdasarkan statistik kedua tim sepanjang bergulirnya Euro 2024, Opta analis lebih menjagokan Spanyol untuk bisa memenangkan pertandingan dan lolos ke babak semifinal. La Furia Roja diprediksi mempunyai peluang sebesar 38% untuk menyelesaikan pertandingan dalam waktu 90 menit dengan kemenangan, berbanding dengan peluang sebesar 34,2% untuk Der Panzer. Opta analis juga memprediksi bahwa pertandingan babak perempat final Euro 2024 antara Jerman menghadapi Spanyol ini bisa berlanjut hingga babak tambahan waktu dengan peluang sebesar 27,8%. Sedangkan jika pertandingan ini harus diselesaikan melalui babak adu penalti, Opta analis tetap mengunggulkan Spanyol untuk lolos dengan peluang sebesar 55,1%, berbanding 44,9% untuk Jerman. Saat pertandingan baru berjalan 8 menit, Spanyol sudah harus kehilangan gelandang andalan mereka yakni Pedri yang ditarik keluar karena cedera. Bentrokan antara gelandang milik Barcelona itu dengan Toni Kroos membuat Pedri tidak bisa melanjutkan pertandingan. Sebagai pengganti Pedri yang cedera, pelatih timnas Spanyol yakni Luis de la Fuente memutuskan untuk memasukkan Dani Olmo. Setelah hanya sanggup bermain imbang di babak pertama, Luis de la Fuente mengambil inisiatif dengan memasukkan Nacho Fernandes untuk menggantikan Robin Lenormand di awal babak kedua. Tidak hanya Luis de la Fuente yang melakukan pergantian pemain, pelatih timnas Jerman yakni Julian Nagelsmann pun melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Florian Wirtz dan Robert Andrich untuk menggantikan Leroy Sané dan Emre Can. Keputusan Luis de la Fuente untuk memasukkan Dani Olmo sebagai pengganti Pedri pun terbukti tepat. Di menit ke-51, tendangan kaki kanan Dani Olmo berhasil menjebol gawang Jerman yang dikawal oleh Manuel Neuer. Memanfaatkan umpan dari Lamine Yamal yang menyisir melalui sisi kanan serangan Spanyol, Dani Olmo berhasil mencetak gol yang membuat Spanyol unggul 1-0 atas Jerman. Tertinggal 1 gol, Jerman pun mencoba untuk tampil lebih menyerang. Di menit ke-57, Julian Nagelsmann kembali melakukan pergantian pemain. Kali ini, ex-pelatih Bayern Munchen itu memutuskan untuk menarik keluar Ilkay Gundogan dan David Raum untuk memasukkan Niklas Füllkrug dan Maximilian Mittelstadt. Dengan Spanyol yang dalam posisi unggul, Luis de la Fuente memutuskan untuk bermain lebih bertahan dengan menarik keluar Nico Williams dan Alvaro Morata untuk memasukkan Mikel Merino dan Mikel Oyarzabal. Keputusan Julian Nagelsmann untuk memasukkan Florian Wirtz di awal babak kedua pun terbukti tepat. Saat pertandingan seperti akan berakhir dengan kemenangan bagi Spanyol, gelandang milik Bayer Leverkusen itu berhasil memperpanjang nafas skuad Jerman. Berawal dari umpan lambung Maximilian Mittelstadt yang juga masuk sebagai pemain pengganti, Joshua Kimmich mengirimkan umpan kepada Florian Wirtz melalui kepalanya, dan Wirtz yang tidak dijaga berhasil melepaskan tendangan kaki kanan yang menjebol gawang Unai Simon.
Selain memperpanjang nafas skuad asuhan Julian Nagelsmann, gol Florian Wirtz di menit-menit akhir pertandingan itu juga membuat pertandingan antara Jerman menghadapi Spanyol ini harus berlanjut ke babak tambahan waktu. Setelah bermain sangat menyerang dengan menarik keluar Jonathan Tah untuk memasukkan Thomas Muller, Julian Nagelsmann akhirnya memutuskan untuk menarik keluar Kai Havertz untuk memasukkan Waldemar Anton yang berposisi sebagai bek. Pergantian pemain ini ditujukan untuk menjaga stabilitas skuad Jerman karena harus bermain di babak tambahan waktu. Memasuki babak tambahan waktu, Spanyol yang sebelumnya telah kehilangan Pedri kembali harus kehilangan gelandang andalan mereka lainnya yakni Fabian Ruiz yang mengalami cedera. Gelandang milik Paris Saint-Germain itu ditarik keluar pada menit ke-102 dan Luis de la Fuente memutuskan untuk memasukkan Joselu. Saat pertandingan seperti akan berlanjut hingga babak adu penalti, Spanyol berhasil memecah kebuntuan melalui pemain pengganti lainnya yakni Mikel Merino. Di menit ke-119, Mikel Merino berhasil menyundul umpan lambung dari Dani Olmo yang bergerak dari sisi kiri serangan Spanyol. Gol dari gelandang milik Real Sociedad itu berhasil memastikan Spanyol lolos ke babak semifinal. Selain menandakan tersingkirnya Jerman dari Euro 2024 yang diselenggarakan di rumah mereka sendiri, kekalahan Jerman dari Spanyol ini juga menandakan berakhirnya karir profesional gelandang andalan Der Panzer yakni Toni Kroos. Sebagaimana diketahui, Toni Kroos sudah memutuskan untuk pensiun setelah bergulirnya Euro 2024. Dalam pernyataan resminya, gelandang yang kini berusia 34 tahun itu menyatakan bahwa dirinya selalu ingin pensiun di puncak karirnya sebagai pesepak bola. Dan Kroos merasa bahwa akhir musim ini adalah waktu yang tepat. Di musim terakhirnya sebagai pesepak bola ini, Toni Kroos kembali berperan penting untuk membawa Real Madrid kembali meraih trofi Liga Champions. Pencapaian ini membuat Kroos berhasil meraih gelar Liga Champions ke-6 sepanjang karirnya. Pencapaian itu membuat Toni Kroos sejajar dengan Luka Modric, Dani Carvajal, Nacho Fernandes, dan Paco Gento sebagai pesepak bola yang memiliki koleksi trofi Liga Champions terbanyak. Tidak hanya berhasil meraih trofi Liga Champions, Toni Kroos juga berhasil membawa Real Madrid memenangkan trofi La Liga musim ini. Kini, pemain yang termasuk dalam skuad Jerman saat menjadi juara Piala Dunia 2014 itu sudah mengoleksi 4 gelar juara Liga bersama Real Madrid. Walaupun sempat memutuskan untuk pensiun memperkuat timnas Jerman, Toni Kroos akhirnya memutuskan untuk kembali memperkuat Der Panzer menjelang bergulirnya Euro 2024 yang diselenggarakan di kampung halamannya. Kembalinya Toni Kroos untuk memperkuat Jerman pun benar-benar berdampak signifikan bagi kekuatan Der Panzer. Bahkan dalam 2 pertandingan pertamanya pasca kembali memperkuat timnas Jerman, Kroos berhasil terpilih sebagai Man of the Match. Pemain yang disebut oleh Lothar Matthäus sebagai gelandang terbaik Jerman sepanjang masa itu berhasil membangkitkan kekuatan Jerman dari tim yang tersingkir di fase grup pada Piala Dunia 2022 menjadi penantang serius gelar juara Euro 2024. Dengan akurasi umpan mencapai 94,7%, Toni Kroos adalah pemain dengan akurasi passing tertinggi di Euro 2024 hingga saat ini. Ex-gelandang Bayern Munchen itu juga menempati peringkat kedua sebagai pemain yang paling banyak menciptakan peluang sepanjang bergulirnya Euro 2024. Bench Football Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Toni Kroos untuk permainan dan karir yang luar biasa sebagai salah satu gelandang terbaik yang pernah ada di dunia sepak bola. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah Spanyol akan mampu meraih gelar juara Euro 2024 dan menjadi tim tersukses sepanjang sejarah Euro? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.